Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji fungsi klasik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ikut penjelasannya. Yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS. Lalu, setelah terbuka aplikasi SPSS-nya, terdapat data view dan data variable view yang terletak di pojok kiri bawah. Seperti itulah gambar aplikasi SPSS setelah dibuka. Lalu kita akan menguji dengan data penelitian sebagai berikut yang terdapat di Word. Terdapat 50 responden. Kemudian akan kita uji menggunakan uji asumsi klasik. Yaitu yang pertama-tama kita membuka variabel view. Lalu isi sesuai data yang sudah ada, semisal dengan X1, X2, dan Y. Pada desimal kita isikan angka 0 semua. Kemudian pada bagian label kita isi sesuai tabel data penelitian yang ada di Word tadi. Jika sudah terisi semua, kemudian selanjutnya kita ke data view, di mana ada X1, X2, dan Y. Dengan X1 diisikan sebagai X1 yaitu service excellent ke bawah sampai dengan responden ke 50. Lalu di bagian X2 yaitu brand image, kita isikan dari brand image ke bawah sampai dengan responden 50. Begitupun sama pula dengan yang bagian Y, yaitu pada produk bank syariah. Langkah selanjutnya, jika sudah terisi semua, kita ke analyze, lalu klik regression, kemudian linear, pilih linear. Lalu dalam dependen dan independen. Dalam dependen kita masukkan yang Y yaitu produk bank syariah, kemudian yang independen itu service sama brand image. Lalu pindah ke statistik, kita checklist yang ketiga sama yang kelima, lalu Dolphin Watson, kemudian kita continue. Kemudian di bagian plot, itu bagian baris kedua kita isikan ke dalam yang X, lalu kedua dari bawah kita isikan ke Y, lalu centang histogram sama normal, kemudian continuous. Lalu dalam save kita checklist yang residual yang pertama, lalu continue, kemudian OK. Maka akan muncul hasil output data sebagai berikut. Kita kembali ke data view, ada X1, X2, dan res 1. Kemudian jika sudah, kita selanjutnya ke transform, yaitu pilih compute variable, lalu isikan dengan mengetik res underscore 2, kemudian pilih all, lalu ABS, kemudian ketik ABS, lalu klik understand dari Z, kemudian ketik underscore res dalam kurung res underscore 1, kemudian OK, dan mengarah ke hasil output. Lalu kita pilih analyze kembali, lalu ke regression pilih linear, kemudian di dependent kita keluarkan dan kita masukkan yang res underscore 2 ke dependent. Kemudian di bagian statistik kita checklist, lalu centang yang ketiga di regression, kemudian di residual di
unchecklist, kemudian continue. Lalu pada bagian plot yaitu di unchecklist, lalu jika sudah continue. Jika sudah semua, lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil output data berikutnya. Dan inilah hasil output data penelitian pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah. Studi kasus mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Lalu jika ingin kita akan mengekspor ke Word, pilih File, kemudian Export, lalu pilih Browse, kemudian klik di bagian file nama, isi sesuai keinginan, kemudian kita klik pada bagian Save, lalu klik pada bagian OK, maka data hasil tersebut akan memproses. Sudah, kita gunakan lagi ke SPSS nya di bagian Data View, di mana terdapat X1, X2, Y, RES1, RES2, dan RES3 dengan responden yang berjumlah 1 sampai dengan 50 dengan hasil yang terdapat di dalam kolom data SPSS berikut. Seperti inilah jika hasil output SPSS tersebut diekspor pada Word. Dan inilah tadi hasil data penelitiannya, itu hasil data outputnya pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah. Studi kasus mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan dari beberapa tabel itu ada mode summary, gunakan untuk uji autokorelasi. Kemudian ada tabel koefisien, yaitu untuk uji multikolinearitas. Kemudian pada bagian chart yaitu diagram histogram dependen variabel produk bank syariah itu, dan bplot itu diujikan di uji normalitas. Kemudian yang scatter plot dependen variabel produk bank syariah itu digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Kemudian pada tabel koefisien bagian dependen variabel RES2 itu digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil membaca atau analisis atau hasil interpretasi, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pertama yaitu uji normalitas. Hasilnya sebagai berikut. Kedua, uji autokorelasi dengan hasilnya sebagai berikut.
yaitu uji multikolinearitas, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu uji heteroskedastisitas, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Demikian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.